Kesepakatan busuk apa yang kita buat dengan Iran? Kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali ejekan atas kebodohan kita. Mereka mendapatkan segalanya, termasuk penundaan dan uang tunai dalam jumlah besar. Begitulah caranya. Pada tahun 2013, seorang pengembang properti terkenal di New York menyerang perjanjian nuklir sementara yang dicapai dengan Iran oleh pemerintahan Barack Obama. Lebih dari 1 dekade kemudian, orang yang sama, sekarang Presiden Amerika Serikat, telah menegosiasikan kesepakatannya sendiri dengan Tehran. Mengingat kritik tanpa henti Trump terhadap Obama dan sikap kerasnya terhadap Iran yang telah ia tunjukkan sejak masa jabatan pertamanya, isi memorandum yang ia tanda tangani sendiri dengan Teheran mungkin akan mengejutkan. Pencabutan segera sanksi terhadap ekspor minyak Iran, $300 miliar untuk dana rekonstruksi Iran, dan pengakuan atas posisi istimewa Iran di Selat Hormuz. Ini hanyalah beberapa ketentuan yang termasuk dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Trump. Namun, meskipun kemenangan Teheran kini tampak di depan mata, dalam praktiknya hal itu mungkin masih jauh. Dokumen yang ditandatangani hanyalah sebuah memorandum yang membekukan krisis selama 60 hari. Negosiasi lebih lanjut seharusnya berlanjut di belakang layar. Hanya pembicaraan itulah yang dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan akhir antara Amerika Serikat dan Iran. Para penentang kesepakatan itu hampir pasti akan melakukan segala yang mereka bisa, tidak hanya untuk menggagalkan pembicaraan, tetapi juga untuk memulai kembali pertempuran. Di pucuk pimpinan kelompok itu, tentu saja, berdiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang ingin menggunakan eskalasi perang di Lebanon untuk memblokir kesepakatan apapun dengan Iran. Jadi, apakah memorandum Amerika-Iran ini pada intinya merupakan penyerahan diri Amerika? Mari kita cari tahu. Awalnya, memorandum Amerika-Iran seharusnya ditandatangani di Jenewa. Namun pada akhirnya, memorandum tersebut ditandatangani dari jarak jauh dalam bentuk elektronik. Dari pihak Iran, memorandum tersebut ditandatangani oleh Presiden Masoud Pezeshkian. Dari pihak Amerika, ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Trump, yang saat itu berada di Eropa untuk KTT G7, menandatangani salinannya di Istana Versailles. Dan seperti yang bisa diduga, simbolisme lokasi tersebut tidak luput dari perhatian para kritikus presiden. Memorandum tersebut berisi 14 poin. Mari kita perhatikan poin-poin tersebut dengan saksama. Poin pertama, memperkenalkan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon. Penyebutan Lebanon secara eksplisit adalah hasil tekanan dari Iran yang bertindak dalam strategi yang disebut Persatuan Front, menolak untuk menerima kesepakatan yang akan membuat Hizbullah berada di bawah kekuasaan Perdana Menteri Netanyahu dan militer Israel. Poin ketiga, mewajibkan Amerika Serikat dan Iran untuk merumuskan syarat-syarat perjanjian akhir dalam waktu 60 hari. Namun, tenggat waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama. Berdasarkan poin keempat, segera setelah penandatanganan memorandum, Amerika Serikat akan mulai mencabut blokade angkatan laut yang dikenakan pada Iran. Blokade tersebut akan sepenuhnya dicabut dalam waktu 30 hari. Selain itu, Washington berkomitmen untuk menarik pasukan bersenjatanya dari wilayah sekitar Iran dalam waktu 30 hari setelah perjanjian akhir ditandatangani. Poin kelima, memorandum tersebut sangat penting untuk Selat Hormuz. Poin ini mengharuskan Iran untuk segera membuka kembali selat tersebut dan menjamin jalur bebas bagi kapal-kapal komersial. Namun, detailnya sangat penting. Poin kelima secara eksplisit menyatakan bahwa transit melalui selat tersebut hanya akan tetap gratis selama 60 hari.
Pada saat yang sama, poin ini mengakui posisi istimewa Iran di Selat Hormuz dan memberi Teheran lampu hijau untuk menentukan kerangka kerja masa depan untuk mengelolanya. Meskipun teks tersebut menekankan bahwa hal ini harus dilakukan dalam dialog dengan Oman dan dalam kesepakatan dengan negara-negara Arab. Tekad Iran untuk mendorong rezim baru ini di Selat Hormuz sudah terlihat dalam praktiknya. Pada bulan Mei lalu, Teheran membentuk apa yang disebut Otoritas Selat Teluk Persia. Segera setelah memorandum ditandatangani, badan tersebut mengeluarkan pernyataan khusus yang menekankan bahwa transit melalui Selat Hormuz hanya akan bebas selama 60 hari dan setiap kapal yang melintasi selat harus dilaporkan kepada otoritas Iran 48 jam sebelumnya. Untuk saat ini, lalu lintas melalui Selat Hormuz masih terbatas. Pada hari Kamis 18 Juni, satu hari setelah memorandum ditandatangani, 25 kapal komersial melewati selat tersebut. Pada hari Sabtu, jumlah itu meningkat menjadi 55. Tetapi hanya beberapa jam kemudian, Iran mengumumkan bahwa mereka menutup selat itu lagi karena situasi di Lebanon, sebuah poin yang akan kita bahas nanti. Untuk memahami skala gangguan tersebut, perlu diingat bahwa sebelum perang, sekitar 130 kapal melewati selat setiap hari. Kita mungkin tidak akan kembali ke level itu dalam waktu dekat. Hal itu bukan hanya karena tindakan otoritas Selat Teluk Persia, tetapi juga karena ranjau yang ditanam Iran di selat selama perang. Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Iran memiliki waktu 30 hari untuk membersihkan Selat Hormuz dari ranjau. Namun para ahli memperingatkan bahwa operasi tersebut dapat memakan waktu lebih lama dan mungkin memerlukan bantuan dari Inggris, Prancis, dan Jerman yang memiliki aset angkatan laut yang diperlukan untuk pengalaman berharga dalam misi semacam ini. Selain itu, ada masalah pemilik kapal dan perusahaan asuransi yang sebagian besar masih skeptis tentang keberlanjutan perjanjian Amerika Serikat-Iran. Namun, mari kita kembali ke teks memorandum tersebut, karena ini bukanlah akhir dari konsesi kepada Teheran. Berdasarkan poin ke-6, Amerika Serikat berkomitmen untuk menciptakan, bersama dengan mitra regional, dana rekonstruksi khusus untuk Republik Islam Iran senilai setidaknya $300 miliar. Rincian dana tersebut akan ditentukan dalam perjanjian akhir. Pada poin ke-7, Washington berkomitmen untuk mencabut semua sanksi yang dikenakan pada Iran. Jadwal pasti untuk pencabutan sanksi akan menjadi bagian dari kesepakatan akhir dan bukan hanya sanksi Amerika yang akan dicabut tetapi juga sanksi PBB. Pada saat yang sama, berdasarkan poin ke-10, Amerika Serikat diperkirakan akan mengeluarkan pengecualian sanksi khusus sebagai imbalan atas tanda tangan Iran pada memorandum tersebut. Pengecualian ini akan memungkinkan ekspor minyak Iran dilanjutkan secara legal. Dengan sendirinya, ini tidak akan mengubah jumlah minyak di pasar. Tetapi, ini akan memungkinkan Teheran untuk menjual minyak mentahnya ke luar Cina yang bersedia membeli minyak Iran, tetapi dengan harga yang sangat murah. Yang tak kalah penting, pengecualian tersebut juga diharapkan mencakup sektor perbankan, asuransi, dan transportasi Iran. Berdasarkan poin ke-11, Amerika Serikat telah setuju untuk melepaskan aset Iran yang dibekukan yang diperkirakan bernilai sekitar $100 miliar. Hal ini seharusnya terjadi setelah memorandum tersebut diimplementasikan, sehingga hampir pasti akan dilakukan secara bertahap. Beberapa aset Iran telah dilepaskan. Uni Emirat Arab dilaporkan telah mencairkan aset senilai $3 miliar, sementara Qatar diperkirakan akan melepaskan aset senilai $6 miliar lainnya. Jadi, seperti yang kita lihat, perjanjian tersebut berisi daftar panjang konsesi kepada Iran. Manfaat bagi Amerika jauh lebih kecil. Selain membuka kembali Selat Hormuz, Washington tampaknya hanya memperoleh komitmen terbatas dari Teheran terkait program nuklir Iran dan bahkan dalam hal ini, bahasanya sangat menguntungkan Iran. Iran memang berkomitmen untuk tidak membangun senjata nuklir dan mereka harus membuat konsesi terkait persediaan uranium yang diperkaya.
setidaknya setuju untuk mengencerkan material tersebut, sesuatu yang telah diusulkan Teheran sendiri pada bulan Maret lalu. Namun pada saat yang sama, memorandum tersebut merujuk pada kebutuhan nuklir Republik Islam Iran yang menunjukkan bahwa setidaknya pada tahap ini, Washington mungkin telah menerima kelanjutan program nuklir sipil Iran. Memorandum tersebut tidak memberlakukan larangan langsung terhadap pengayaan uranium oleh Iran. Sebaliknya, memorandum ini mengarah pada pemantauan dan pengendalian program nuklir Iran, mirip dengan JCPOA, perjanjian yang pernah dibenci Trump daripada membubarkannya sepenuhnya. Setelah membaca memorandum tersebut, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa isinya hampir secara absurd menguntungkan Iran. Konsesi yang diminta dari Teheran terbatas, dan jika ada, konsesi tersebut ditulis sedemikian rupa sehingga tetap menguntungkan Teheran. Memorandum tersebut menimbulkan dua pertanyaan yang kurang nyaman. Pertama, apa tujuan perang yang dilancarkan Presiden Trump terhadap Iran pada bulan Februari? Dan kedua, apa tujuan dari seluruh kebijakan anti-Iran yang telah ia jalankan sejak menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018? Trumplah yang menarik diri dari JCPOA, kesepakatan nuklir era Obama, dan meluncurkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Teheran dengan menjatuhkan sanksi pada hampir setiap sektor ekonomi Iran. Pada tahun 2018, Trump menyebut JCPOA sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dibuat karena hanya mengatur program nuklir Iran sambil mengabaikan dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok poros perlawanan dan program rudal balistiknya. Hari ini, Presiden Trump yang sama mengatakan bahwa karena negara lain memiliki rudal balistik, mengambilnya dari Iran akan menjadi tidak adil. Yang terpenting, memorandum saat ini secara heroik menyelesaikan masalah yang bahkan tidak ada beberapa bulan yang lalu, masalah yang diciptakan oleh serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Sebelum 28 Februari, minyak dan gas mengalir bebas melalui Selat Hormuz dan pasar energi global menghadapi kelebihan pasokan. Saat ini, dunia sedang mengalami guncangan pasokan minyak terbesar dalam sejarah. Guncangan yang tidak mendorong harga di atas $200 per barel hanya karena pelepasan cadangan strategis yang besar-besaran. Tetapi cadangan tersebut perlahan-lahan menipis, sama seperti waktu yang dimiliki Trump untuk mengakhiri perang dengan Iran. Presiden sendiri secara efektif mengakui hal ini di KTT G7 dengan mengatakan, "Saya tidak ingin melihat bencana ekonomi. Jika Anda terus melanjutkan ini, itu bisa saja terjadi." Jadi ya, keputusan Presiden Trump untuk berperang dengan Iran adalah kesalahan strategis. Dan memorandum yang telah ia tanda tangani jelas dapat digambarkan sebagai kemenangan diplomatik bagi Republik Islam Iran. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Dalam perjanjian internasional, seringkali terdapat jalan yang panjang dan sulit antara penandatanganan dan implementasi penuh. Dan hal itu juga berlaku untuk memorandum ini. Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi penuh memorandum tersebut adalah Lebanon. Untuk memahami alasannya, kita perlu kembali ke awal perang dengan Iran. Ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada bulan Februari, Hizbullah Lebanon bergabung dalam konfrontasi di pihak Teheran. Sebagai tanggapan, militer Israel melintasi perbatasan Lebanon dan melancarkan serangan darat terhadap Hizbullah. Tak lama kemudian, menjadi jelas bahwa IDF berupaya untuk menduduki wilayah Lebanon Selatan secara permanen dan menciptakan zona penyangga di sana yang batas-batasnya mulai ditandai dengan apa yang disebut garis kuning. Zona penyangga Israel membentang sekitar 10 km ke wilayah Lebanon. Pada saat yang sama, unit-unit Israel terus maju lebih jauh menuju sungai Litani, lebih dari 20 km dari perbatasan.
Pembentukan zona penyangga ini bukanlah suatu kebetulan. IDF sebelumnya telah mendirikan zona serupa di Gaza dan Suriah. Ini adalah bagian dari strategi baru Israel yang lebih luas, menciptakan zona penyangga yang dapat menyerap serangan pertama musuh dan mencegah terulangnya peristiwa Oktober 2023 ketika Hamas menembus jauh ke wilayah Israel. Sejak awal perang, Iran sangat mendukung Hezbollah dan dengan mengacu pada apa yang disebut Persatuan Front, menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima kesepakatan apapun yang mengecualikan Lebanon. Justru karena tekanan Iran itulah isu Lebanon akhirnya dimasukkan dalam memorandum tersebut. Keputusan itu mengejutkan Israel. Mereka berharap bahwa meskipun Presiden Trump akhirnya mencapai kesepakatan dengan Iran, IDF akan tetap memiliki kebebasan bertindak di Lebanon. Beberapa jam setelah memorandum ditandatangani, Netanyahu mencoba untuk melemahkannya dengan alasan bahwa memorandum itu tidak mengikat Israel dan bahwa IDF akan melanjutkan operasinya di dalam Lebanon. Baru setelah peringatan keras dari Washington, IDF mengumumkan gencatan senjata. Namun beberapa jam kemudian, Netanyahu kembali memperkeruh keadaan dengan menyatakan bahwa terlepas dari gencatan senjata, Israel tidak akan meninggalkan Lebanon Selatan dan akan mempertahankan zona penyangganya di sana selama diperlukan. Netanyahu tahu persis apa yang dia lakukan. Dia mencoba menggunakan eskalasi di Lebanon untuk menggagalkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan tindakannya sudah membuahkan hasil. Pada hari Sabtu 20 Juni, Iran mengumumkan bahwa karena situasi di Lebanon, mereka akan kembali menutup Selat Hormuz. Di dalam kubu Presiden Trump, rasa frustasi terhadap perilaku Israel terlihat semakin meningkat. Wajah dari frustasi itu adalah Wakil Presiden J.D. Vance yang menanggapi kritik Israel dengan mengatakan antara lain bahwa Presiden Trump adalah satu-satunya sekutu yang masih dimiliki Israel dan bahwa pembayar pajak Amerika membayar 2/3 dari senjata yang melindungi Israel. Vance juga mengatakan, Anda adalah negara dengan 9 juta penduduk. Anda tidak bisa hanya menyelesaikan setiap masalah keamanan nasional yang Anda hadapi dengan cara membunuh. Komentarnya segera memicu spekulasi tentang apakah krisis yang lebih dalam mungkin sedang terjadi antara Washington dan Tel Aviv, dan apakah tim Trump mungkin akan segera mencoba menyalahkan Israel atas kegagalan perang dengan Iran. Namun, perlu diingat bahwa ini bukanlah kasus ketegangan pertama antara Trump dan Netanyahu. Pada awal masa jabatan kedua Trump, kedua pemimpin tersebut telah berselisih mengenai Yaman dan Suriah ketika Trump pertama kali mencapai gencatan senjata dengan Houthi dan kemudian bertemu dengan Presiden Ahmed al-Shara dan menormalisasi hubungan dengan Suriah. Kedua keputusan tersebut diambil bertentangan dengan keinginan Israel. Tidak satu pun dari keputusan tersebut menghasilkan keretakan hubungan yang berkepanjangan. Namun, kali ini mungkin berbeda. Perdana Menteri Netanyahu berada di bawah tekanan politik yang sangat besar. Mitra koalisi sayap kanannya menuntut agar ia menentang Trump dan meningkatkan ketegangan di Lebanon. Itamar Ben-Gvir mengatakannya dengan terus terang, Untuk setiap air mata seorang ibu Israel, 1000 ibu Lebanon harus menangis. Seluruh Lebanon harus terbakar. Situasi semakin rumit dengan adanya pemilihan umum yang akan diadakan pada bulan Oktober. Meskipun Likud, partai Netanyahu, tetap menjadi favorit dalam jajak pendapat, koalisi saat ini tampaknya tidak memiliki cukup dukungan untuk tetap berkuasa. Perang dengan Iran, yang mana Netanyahu adalah arsitek utamanya, jelas telah merusak citra Perdana Menteri. Perang itu tidak membawa kesuksesan yang berkelanjutan baginya, dan memorandum yang ditandatangani oleh Amerika Serikat menguntungkan Iran dalam hampir setiap aspek, sekaligus melemahkan operasi Israel bahkan di front Lebanon. Tidak dapat dikesampingkan bahwa Perdana Menteri yang menjabat paling lama dalam sejarah Israel yang mencari cara untuk tetap berkuasa dan memblokir kesepakatan dengan Iran, kini akan mengalihkan perhatian ke Lebanon dan mencoba menunjukkan bahwa ia mampu melawan Amerika. Perlu juga dicatat bahwa Iran akan tetap aktif terlibat dalam masalah Lebanon.
Teheran akan melakukan segala yang bisa dilakukannya, tidak hanya untuk mengamankan gencatan senjata yang langgeng, tetapi juga untuk memaksa penarikan semua unit IDF dari Lebanon. Terutama sekarang karena Iran juga dapat melihat meningkatnya rasa frustasi pemerintahan Amerika terhadap sekutunya, Israel. Jadi, apa selanjutnya? Memorandum yang telah ditandatangani tidak menyelesaikan krisis saat ini secara permanen. 60 hari ke depan, di mana Amerika dan Iran seharusnya berupaya mencapai kesepakatan akhir, hampir pasti akan menjadi masa yang penuh gejolak politik. Dan bukan hanya karena Israel, tetapi juga karena temperamen Presiden Trump sendiri. Kita sudah melihat ini akhir pekan lalu ketika selama pembicaraan Amerika Serikat-Iran di Swiss, Trump kembali mengancam Teheran dengan pemboman jika Iran tidak menerima semua persyaratannya. Pada akhirnya putaran pertama pembicaraan menghasilkan beberapa kemajuan. Sebuah komite tingkat tinggi dibentuk untuk diskusi teknis lebih lanjut tentang program nuklir Iran, dan saluran komunikasi dibuat untuk menghindari insiden seputar jalur aman kapal melalui Selat Hormuz. Masih belum jelas apakah memorandum yang telah ditandatangani dapat sepenuhnya diimplementasikan, atau apakah kesepakatan akhir tentang program nuklir Iran dapat tercapai sama sekali. Meskipun kedua belah pihak menginginkan kompromi, visi mereka tentang bagaimana konflik ini seharusnya berakhir tetap sangat berbeda. Washington dan Teheran bahkan tidak sepakat mengenai apa yang telah ditandatangani. Sebagai contoh, memorandum tersebut menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap terbuka tanpa biaya hanya selama 60 hari. Iran menafsirkan ini sebagai berarti bahwa setelah periode tersebut mereka dapat mengenakan biaya untuk transit. Trump tidak setuju dan menulis dengan marah di Truth Social bahwa Iran tidak memiliki hak seperti itu dan bahwa jika ada yang akan memungut biaya, itu adalah Amerika Serikat. Iran hampir pasti akan menggunakan isu Hormuz untuk menekan Washington agar mencapai kesepakatan akhir. Kita harus memperkirakan blokade berkala di Selat Hormuz dan tekanan terus-menerus dari Teheran untuk mengakui kendali Iran atas Hormuz serta hak Iran untuk memungut biaya transit. Dan itu seharusnya tidak mengejutkan. Hormuz adalah kartu terkuat yang dimiliki Iran saat ini. Teheran harus menggunakannya jika ingin bertahan hidup. Karena meskipun Republik Islam telah membela diri terhadap agresi Amerika Israel, ekonominya telah hancur akibat sanksi selama beberapa dekade dan perang 40 hari dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran membutuhkan pencabutan sanksi dan akses ke asetnya yang dibekukan untuk mulai membangun kembali negara dan memulihkan potensi yang hilang. Jika Iran gagal mengamankan hal itu, masa depan Republik Islam akan tetap sangat tidak pasti. Meskipun demikian, kemungkinan terjadinya kembali pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran masih tampak kecil. Amerika memang masih memiliki opsi militer yang secara teori dapat mereka gunakan terhadap Iran. Tetapi di pihak Presiden Trump, tidak ada kemauan politik untuk menggunakannya karena risikonya terlalu tinggi. Contoh opsi yang ditolak oleh pemerintah Trump termasuk mengawal kapal tanker melalui Selat Hormuz dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, merebut sebagian pantai Iran, atau mengambil alih kendali pulau-pulau Iran yang terletak di pintu masuk Teluk Persia. Pembicaraan dengan Iran akan sangat sulit. Israel akan mencoba menyabotase pembicaraan tersebut. Dan temperamen Trump yang meledak-ledak tidak akan mempermudah proses ini. Namun demikian, tampaknya pemerintahan Amerika pada akhirnya akan berupaya mencapai kompromi dengan Teheran dan mengakhiri konflik secara permanen. Karena Iran mempersenjatai Selat Hormuz, Washington tidak bisa begitu saja meninggalkan perundingan kali ini dan menunda masalah Iran sampai keadaan menjadi lebih menguntungkan bagi Amerika.
Iran siap untuk terus memblokir selat tersebut, bahkan dengan mengorbankan krisis global, jika itu yang diperlukan untuk memaksa Washington mencapai kesepakatan yang menguntungkan Teheran. Dan hal terakhir yang diinginkan Trump adalah dikenang sebagai presiden yang menyebabkan resesi global.